Teman-teman yang berbahagia, kehormatan harta seorang muslim sama dengan kehormatan darah dan harga dirinya, sehingga haram menodai dan dilarang mengambilnya tanpa alasan syar'i. Karena Rasulullah SAW dalam khutbah wada menegaskan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian diharamkan di antara kalian. Termasuk tindakan culas adalah memakan harta orang lain secara batil. Sebab hal itu akan menimbulkan penodaan dan kezaliman yang akan menyulut api pertikaian. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, kita dipanggil Allah, wahai orang-orang beriman. La ta'kulu amwalakum, janganlah kalian makan harta sesama kalian bainakum bil batil, dengan cara atau jalan yang batil. Illa an takunu tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang atas kalian. Surah An-Nisa ayat 29. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kaidah fikih disebut tidak halal harta seseorang berpindah ke tangan orang lain kecuali ada sebab syar'i. Ini adalah kaidah fikih. Maka semakna menyebutkan memakannya tanpa sadar atau memakan harta seseorang muslim teman kita tanpa dasar syar'i merupakan bentuk kezaliman. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jagalah diri kalian dari kezaliman, karena sesungguhnya perbuatan zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Terkadang ada sebagian orang yang berusaha memakan harta orang lain secara batil dengan cara rekayasa peradilan dan mendapatkan dengan cara suap menyuap atau membeli kasus hukum. Maka Allah ingatkan orang-orang yang semacam itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian makan harta sebagian yang lainnya, teman kalian, rekan kalian, dengan jalan yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan atau dengan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahui bahwa itu adalah keliru. Surah Al-Baqarah ayat 188. Ya, coba kita buka kembali Qurannya. Ya, ikhwatal iman ya azzani Allah. Dan di antara contoh riwayat yang menunjukkan diharamkan memakan harta orang lain dengan batil adalah hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah lewat di hadapan setumpuk makanan. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan itu, dan ternyata jari-jari beliau menyentuh bagian makanan yang basah. Lalu beliau bertanya, apa ini, kepada pemilik makanan tersebut. Maka pemilik itu menjawab, itu bekas terkena air hujan tadi malam, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, kenapa kalian tidak meletakkannya di bagian atas sehingga bisa terlihat orang? Maka beliau pun menegaskan, la'allaka khasyasna man khassana falaysa minna. Barangkali kamu ingin mengecoh pembeli, berbuat curang, karena
Sesungguhnya Nabi pernah mengatakan, man ghassana falaysa minna, dan barang siapa yang curang, yang nipu, maka bukan termasuk golonganku. Sungguh mengerikan, saudaraku. Maka jangan sekali-kali kita curang, licik, menipu dengan cara batil. Jangan. Khawatir kita tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diharamkan melakukan sumpah palsu, halaf, agar dapat menguasai harta orang lain, mengkudeta, menipu. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminihi sabrin yaqtati'u biha mal imra'im muslimin huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi khadbanun. Artinya apa? Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta seseorang muslim dengan cara yang haram, ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Maukah kita bertemu dengan Allah murka kepada kita? Tentu tidak. Maka jauhilah oleh kita perbuatan-perbuatan yang dimana itu adalah penipuan atau kecurangan. Kemudian ikhwatal iman, ada beberapa contoh bentuk memakan harta kaum muslimin dengan cara batil. Di antaranya mengambil uang suap, penipuan, manipulasi, korupsi, riba, perjudian, atau najasi, yaitu menyembunyikan harga barang yang sebenarnya. Itu pun tidak boleh. Atau contoh-contoh yang lain, ada seorang itu menimbun barang atau memanfaatkan ketidaktahuan orang, menunda pembayaran hutang oleh orang kaya dan sebagainya. Akhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka hendaknya kita dapat menyadarkan akan diri kita agar supaya kita menjauhkan sifat-sifat licik dan culas, sifat-sifat yang mengambil harta orang lain dengan cara atau jalan yang batil. Sebab itu tidak diridhoi Allah dan itu akan menghasilkan kemurkaan Allah kepada kita.